Oke, masuk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Fahmi Kafa dengan NIM 2431540. Hari ini kita akan membahas tentang AI di dunia perbankan bersama dua teman saya, yaitu Mas Radivan dan Mbak Rara. Boleh kasih perkenalan dulu Mbak Rara dan Mas Radivan? Perkenalkan, nama saya Rara Sukma Bella Reta dengan NIM 223113966. Saya Radivan Rahman Al-Sedik dengan NIM 2431140. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang bentar ada ikomah keras banget. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat, yaitu AI di dunia perbankan. Kita akan bedah satu artikel ilmiah yang cukup komprehensif, judulnya implementasi kecerdasan buatan bank. Artikel yang kita bahas ini juga isinya ada dua sisi, yaitu ada manfaat AI di bank, tapi juga ada konsekuensi yang jarang dibahas. Oke, Mbak Rara, coba jelasin dulu artikel ini tentang apa sih sebenarnya? Oke, jadi ini tuh semacam artikel atau rangkuman besar yang namanya itu Systematic Literature Review atau SLR. Jadi penulisnya itu nggak melakukan riset ini dari nol, tapi mereka mengumpulkan dan menganalisis 42 artikel penelitian lain tentang adopsi AI di industri perbankan yang terbit dari Januari 2020 sampai Mei 2025. Sumbernya juga jelas dari database akademik yang kredibel, Scopus, dan Web of Science, jadi bukan asal comot dari internet. Menarik ya. Terus kenapa penelitian kayak gini penting menurut kalian? Penelitian ini penting itu karena bank sekarang tuh nggak sekedar pakai AI aja buat chatbot. Dan jadi bank sekarang tuh ada di penilaian kredit, deteksi fraud, otomatisasi proses, sampai pengambilan keputusan bisnis. Nah, penelitian ini tuh mau ngasih peta besar, kenapa bank itu mengadopsi AI, tantangan apa yang dihadapi, pedoman apa yang disarankan, dan apa saja dampaknya. Gitu. Oke, mereka analisisnya pakai kerangka apa sih? Kalau menurut kalian? Ini agak teknis tapi penting. Mereka pakai kerangka input, proses output yang diadaptasi dari dua teori besar, yaitu teori teknologi, organization, environment, punya Tornatzky dan Fleischer, sama teori diffusion of innovation punya Rogers. Jadi simpelnya itu gini, input itu alasan bank mau pakai AI. Proses itu tantangan yang dihadapi plus rekomendasi yang diberikan. Lalu untuk output itu dampak dari penerapan AI-nya, baik positif maupun negatifnya. Oke, baik. Jadi ada 4 pertanyaan besar yang mereka jawab ya. Ya betul, 4 research question. Yang pertama, kenapa bank menerapkan AI? Mereka menemukan 14 faktor pendorong dikelompokkan dari 3 faktor, yaitu teknologi kayak otomatisasi dan efisiensi, faktor organisasi kayak ketersediaan karyawan yang terampil, dan faktor lingkungan kayak tekanan kompetisi dari bank digital, serta kepatuhan pada regulasi anti pencucian uang. Nah, RQ kedua ini yang menarik tentang tantangan implementasi AI di bank. Mereka itu nemuin 18 tantangan. Sebanyak itu. Contohnya apa aja sih itu?
Ada soal organisasi, kayak kekurangan talenta, biaya yang tinggi, resistensi budaya kerja. Ada juga soal teknologi, kayak masalah privacy data, kualitas data yang buruk, sampai kurangnya transparansi model AI. Istilahnya itu kayak explainability. Kalau menurut Mas Dika, Kalau menurut saya itu penting sih. Ada juga faktor lingkungan, belum adanya pedoman regulasi AI yang jelas, hilangnya sentuhan manusia dalam layanan, dan rendahnya literasi digital nasabah. Ini yang nanti bakal kita sambungin ke konteks Indonesia. terus soal rekomendasinya gimana menurut kalian berdua? Jadi mereka itu kasih 2 jenis pedoman. Buat bank sendiri ada 20 rekomendasi, nyakup SDM, organisasi, teknologi, sampai lingkungan kerja. Buat pembuat kebijakan atau regulator ada 15 rekomendasi soal tata kelola AI, dukungan regulasi, dan kolaborasi lintas pihak. Oke, yang aku suka rekomendasinya nggak generalisasi. Mereka bedain rekomendasi buat bank besar sama bank kecil. Jadi nggak satu resep buat semua. Nah, ini bagian yang menarik soal konsekuensi dan atau dampak penerapan AI. Jadi total kan ada 26 konsekuensi yang teridentifikasi. Yang positif itu hal-hal yang udah sering kita dengar, seperti efisiensi operasional meningkat, deteksi fraud lebih baik, kepuasan pelanggan naik, dan kepatuhan regulasi lebih terjamin. Tapi yang jadi nilai jual artikel ini justru sisi negatifnya, yang menurut penulis diabaikan di penelitian-penelitian sebelumnya. Ada diskriminasi algoritmik terhadap peminjam tertentu, penyalahgunaan sistem oleh karyawan, hilangnya keahlian kritis karyawan, sampai erosi identitas profesional mereka. Erosi identitas profesional itu maksudnya gimana, Mas Diva? Jadi ketika keputusan yang dulunya dibuat manusia, misalnya analisis kredit menilai kelayakan pinjaman diambil alih AI, karyawan itu bisa kehilangan rasa kompetensi dari dan makna dari pekerjaannya sendiri. Ini yang bikin artikel ini nyebut perlunya pendekatan human centered AI, di mana manusia tetap punya pengawasan atas keputusan algoritmik, istilah lainnya human in the loop. Nah, setuju banget nih. Dan ini tuh bisa jadi benang merah dari seluruh artikel sebenarnya. AI itu boleh maju, tapi jangan sampai manusia itu benar-benar dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan. Oke, baik. Kemudian aku pengen nanya nih sama Mas Radivan. Tadi kamu bilang mau kritis gimana soal metode risetnya sendiri. Kredibel nggak menurut Mas Radivan? Kalau metodenya sendiri sih kredibel. Mereka pakai SLR dengan pedoman Prisma. Itu standar yang banyak dipakai di riset sistem informasi. Prosesnya transparan, mulai dari 1495 artikel awal disaring jadi 166, terus 133, setelah hapus duplikat menjadi 86, setelah screening judul dan abstrak, dan akhirnya 42 artikel final. Tapi memang ini tuh murni kualitatif deskriptif ya, nggak ada meta-analisis kuantitatif, jadi lebih ke sintetis tema, bukan pengujian hipotesis dengan angka statistik. Nah, ini yang aku mau soroti. Ada ketimpangan jumlah artikel per topik. Misalnya, faktor pendahulu itu cuma dibahas eksplisit dari 6 dari 42 artikel. Terus konsekuensinya negatif yang tadinya kita bahas panjang lebar itu cuma diekstrak dari 2 artikel doang. Wah, cuma dua ya dari yang awalnya 42 artikel kemudian diekstrak menjadi dua. Itu pengurangan yang cukup banyak ya untuk artikelnya. Iya, jadi klaim soal konsekuensi negatif AI itu
sebenarnya berdiri di atas bukti yang tipis banget. Bukan berarti salah, tapi perlu hati-hati supaya nggak overgeneralisasi. Nah, selain itu, sumber datanya juga terbatas, cuma Scopus dan Web of Science. Plus cuman artikel berbahasa Inggris saja. Ini itu berpotensi mengecualikan studi dari kawasan non-barat, termasuk Asia Tenggara, yang justru relevan buat kita di Indonesia. Oke, ada juga catatan, nggak ada penelitian kualitas metodologis yang ditampilkan secara eksplisit per artikel. Padahal penulis bilang udah dilakukan, jadi transparansi di bagian itu agak kurang. Oke, ini bagian yang paling aku tunggu nih. Gimana kaitannya sama kondisi perbankan Indonesia? Kan Indonesia ini bagi kita agak beda sendiri nih. Gimana kalau menurut kalian? Jadi ini yang bikin laporan analisisnya jadi relevan banget ya. Per 29 April 2025, OJK sudah meluncurkan tata kelola kecerdasan artificial perbankan Indonesia sebagai acuan minimum bank umum dalam mengembangkan sistem AI. Prinsip yang ditekankan itu ada 3, akuntabilitas, pengawasan manusia, dan keandalan. Ya, oke, itu selaras banget sama konsep human is the loop yang tadi kita bahas ya. Persis banget, dan landasan hukumnya juga jelas, merujuk ke Undang-Undang soal pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sampai praktik internasional kayak EU AI Act dan pedoman dari Basel Committee. Oke, terus soal literasi digital juga jadi isu nyata di Indonesia. Berdasarkan survei OJK dan BPS, ada gap yang lumayan lebar antara indeks inklusi keuangan nasional yang sudah di angka 80,5% dengan indeks literasi keuangan masyarakat yang baru 66,4%. Jadi orangnya udah masuk ke sistem keuangan, tapi belum tentu paham cara kerjanya ya. Nah, itu dia. Risikonya kalau bank makin ngandelin AI buat layanan kayak chatbot atau robo advisor tanpa dibarengi edukasi, malah bisa bikin sebagian masyarakat, terutama di pedesaan dan generasi lanjut usia, makin terpinggirkan dari layanan keuangan. Ada juga soal bias algoritmik di penelitian kredit. Ini relevan banget sama tren kredit scoring alternatif yang makin marak dipakai bank dan vintage P2P lending di Indonesia. Tanpa transparansi model dan mekanisme banding, UMKM yang belum punya riwayat kredit formal bisa makin sulit dan dapat diakses pembiayaan. Maaf, maksudnya tuh bisa makin sulit dapat diakses saat pembiayaan. Oke, dan yang terakhir, soal kesenjangan sumber daya. Bank besar biasanya lebih siap nerapin pedoman teknis yang kompleks kayak audit AI berkelanjutan. Tapi ratusan bank perekonomian rakyat atau BPR yang skalanya kecil, jelas keterbatasan modal SDM digitalisasinya. Jadi pendekatan satu ukuran buat semua itu berisiko kurang pas buat sumber segmen PPR. Oke, sebelum kita tutup, gimana sih pandangan kalian pribadi soal artikel ini secara keseluruhan? Kalau menurut aku, kontribusinya sangat besar sebagai peta jalan konseptual. Prinsip human center AI yang mereka angkat itu sejalan dengan gagasan Schneiderman soal human center AI, bahwa sistem AI itu justru paling andal ketika otomatisasi dan kontrol manusia sama-sama tinggi, bukan saling meniadakan gitu. Oke, Kalau menurut Mas aku Adi, setuju. Aku setuju itu jadi kekuatan utama. Tapi seperti yang kita bahas tadi, perlu dibaca dengan hati-hati secara metodologis, terutama soal keterbatasan bukti empiris di topik konsekuensi negatif dan pedoman kebijakan.
Oh, jadi kalau ditarik kesimpulan besarnya tuh gimana, Mas? Menurut kalian berdua, kesimpulan besarnya gimana? Jadi implementasi AI di bank itu didorong faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan. Menghadapi tantangan yang saling berkaitan, perlu pedoman yang mengintegrasikan aspek teknis kayak etika AI dan audit dengan aspek non-teknis kayak pelatihan dan budaya organisasi. Dan itu hasilnya konsekuensi ganda, ada manfaat besar buat organisasi dan pelanggan. Tetapi ada juga risiko kesejahteraan dan identitas profesional karyawan bank. Maknanya, artikel ini menutup dengan menekankan perlunya penilaian risiko khusus AI sebelum diterapkan. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih sudah menjawab dari pertanyaannya. Buat konteks Indonesia sendiri, kira-kira apa PR terbesarnya? Kalau menurut saya ada tiga. Pertama, kapasitas pengawasan OJK sendiri buat menilai model AI yang sifatnya black box. Lalu yang kedua, kolaborasi lintas lembaga OJK, Bank Indonesia, universitas, asosiasi, vintage, buat mengembangkan talenta AI perbankan nasional. Lalu yang ketiga, program literasi digital keuangan yang benar-benar menyasar kesenjangan yang tadi kita sebut supaya transformasi digital berbasis AI ini nggak malah menciptakan eksklusi keuangan baru. Dan tentu saja validasi empiris lokal di Indonesia sendiri masih perlu banyak yang dilakukan. Apalagi soal dampak sosial etis AI pada bank kecil dan nasabah yang rentan secara digital. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Radifan dan Mbak Rara telah menjawab segala pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Eh, jadi, itu semua obrolan kita tentang implementasi AI di dunia perbankan dari kacamata artikel ilmiah Rafa Lee dan background tahun 2026 sampai kaitannya dengan kondisi Indonesia hari ini. Terima kasih Mbak Rara dan Mas Radifan udah nemenin ngobrol malam ini. Ayo, Ra. Makasih juga. Oke, makasih juga ya. Seru banget loh pembahasan malam ini. Oke. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke. Terima kasih. Makasih.